Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bertemu lagi dengan saya, dengan Ibu Khairiah Daulay dalam materi Al-Quran Hadis. Di sini kita akan membahas tentang video pembelajaran dengan tema Al-Quran Kitabku, yaitu dengan subtemanya definisi Al-Quran. Seperti yang kita ketahui bahwasanya adalah Al-Quran kitab suci umat Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril secara berkala. Ibu mengharapkan di akhir materi kita ini nanti anak-anak sekalian mampu menjelaskan pengertian Al-Quran sebagaimana pendapat para ahli dan juga mampu membuat kesimpulan pengertian Al-Quran sesuai pendapat para ahli. Oke, kita masuk ke dalam materi inti, yaitu pengertian Al-Quran. Ya, sebagaimana yang anak-anak lihat. Nomor pertama, yaitu pengertian Al-Quran menurut Imam Al-Lihyani. Beliau mengatakan, kata Al-Quran merupakan masdar dari qoro'a, yaqro'u, yang artinya membaca. Oleh karenanya, maka disebutlah sesuatu yang dibaca itu dengan nama Al-Quran. Selanjutnya, Al-Quran diartikan oleh Imam Al-Lihyani sebagai kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah pengertian Al-Quran menurut Imam Al-Lihyani. Kemudian yang kedua, pengertian Al-Quran menurut Syekh Muhammad Khudarebek. Al-Quran huwa al-lafdul arabiyyul munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam litadabburi wattadhakkuril manqulu mutawatiron wa huwa ma daffatainil mabdu'u bi suratil Fatihati wal makhtumu bi suratin Nas. Ya. Beliau mengatakan Al-Quran ialah lafaz atau firman Allah yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dipahami isinya, ya, untuk dipahami isinya dan selalu diingat, ya, dipahami dan diingat, yang disampaikan dengan cara mutawatir, yaitu secara turun temurun atau berkala, yang ditulis di dalam mushaf, yang dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Maka anak-anakku jangan heran. Kenapa Al-Quran tersebut diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas? Memang seperti itu adanya. Karena Al-Quran sendiri diawali dengan surah Al-Fatihah, diakhiri dengan surah An-Nas. Ya, ini adalah pengertian Al-Quran yang kedua. Kemudian pengertian Al-Quran yang ketiga yaitu menurut Syekh Syubhi Saleh, Al-Qur'anu huwa al-kitabul mu'jizul munazzalu 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam al-maktubu fil masahifil manqulu 'alaihi bitawaturil muta'abbadu bitilawatih. Al-Qur'an adalah kitab Allah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ditulis dalam mushaf-mushaf yang disampaikan secara mutawatir dan bernilai ibadah dalam membacanya. Jadi anak-anakku jangan ragu, jangan malas-malasan untuk membaca Al-Quran karena di situ ada ibadahnya. Karena di situ ada poin plusnya. Gitu ya. Jangan lebih suka membaca novel-novel daripada baca Al-Quran. Gitu. Kemudian pengertian Al-Quran yang keempat, menurut Syekh Muhammad Abduh, Al-Quran huwa al-kitabul maktubu fil masahifil mahfudu fi suduri man ana bihifdihi minal muslimin. Ya. Al-Quran adalah kitab bacaan yang tertulis dalam mushaf-mushaf yang terpelihara di dalam dada orang yang menjaganya.
dengan menghafalnya. Jadi kita sebagai orang-orang muslim, orang-orang Islam, bagaimana cara kita menjaga Al-Quran tersebut? Cara kita dengan cara menghafal, memahami. Alangkah lebih baik menghafal, memahami, dan mengamalkannya. Dapat poin ibadah plus-plusnya. Oke. Dari 4 pendapat tersebut, dari pendapat 4 ahli ini, maka dapat ditentukan ada beberapa unsur tentang Al-Quran, yaitu yang pertama, Al-Quran adalah kalam atau firman Allah dalam bentuk lafaz bahasa Arab. Diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril alaihissalam. Disampaikan dengan mutawatir dan mengandung mukjizat. Ditulis di dalam mushaf dan membacanya merupakan suatu ibadah. Diawali dengan Al-Fatihah, diakhiri dengan An-Nas. Dan Al-Quran ini terjaga dan terpelihara. Oke anak-anakku sekalian, mudah-mudahan dengan pembelajaran Quran Hadis dengan tema Al-Quran Kitabku, kita bisa meningkatkan keimanan kita untuk selalu membaca Al-Quran. Nah, dari ini bisa kita simpulkan bahwasanya Al-Quran ialah firman Allah dalam lafaz bahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi SAW melalui malaikat Jibril, ditulis dalam mushaf, diawali dengan Al-Fatihah dan diakhiri dengan An-Nas, serta merupakan ibadah dalam membacanya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita bahas hari ini bisa kita pahami, bisa kita amalkan, insya Allah menjadi amal ibadah untuk kita di yaumil akhir kelak. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.